digital marketing. Digital marketing, apa ini? Jadi gini loh, Mi. Digital marketing itu adalah kita sebagai mahasiswa calon pebisnis dari masa depan itu, ketika kita nanti mengolah bisnis kita, produk, kita tuh harus bisa mengalokasikan produk kita itu yang bisa bersaing kepada zaman sekarang, yaitu dengan apa? Dengan berhubungan sama era digital saat ini. Karena kan digital itu semakin canggih ya. Kita sebagai pebisnis yang harus bisa gitu mengapakkan produk kita supaya bersaing di daerah digital canggih seperti saat ini, ya kan? Juga tuh, gimana kalau kita bahas lebih dalam? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Welcome to our video. Kairi, Okay, at this time, our Group 6 Education of Islam 1/4 semester, we will explain about digital marketing. This explanation is an assessment from the entrepreneurship course. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 PAI 1 semester 4 akan menjelaskan tentang digital marketing. Penjelasan ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sonoma ini Chikosio Kayosio. Kami dari kelompok 6 R3. Saya Fitra Hadi Hasibuan sebagai ketua kelompok 6. Saya Fatinatul Lubis sebagai anggota kelompok 6. Dan saya, Friska Pratiwi, sebagai anggota dari kelompok 6. Okay, let's see our video and happy watching! Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital yang terhubung dengan internet dan menggunakan media berupa website, email, database, ataupun media-media lain yang bersifat digital guna meningkatkan target konsumen serta untuk mengetahui profil, nilai produk, serta loyalitas dari konsumen terhadap produk yang dipasarkan tersebut. Ruang lingkup digital marketing yaitu yang pertama riset. Riset berarti menentukan siapa yang akan menjadi target dalam pemasaran sebuah produk. Kedua, positioning, yaitu bagaimana cara memposisikan produk sendiri di antara para kompetitor. Dan yang ketiga yaitu komunikasi, yaitu bagaimana cara mengkomunikasikan produk sendiri dengan calon konsumen. Nah, bagaimana sih awal mula digital marketing itu terbentuk? Yaitu yang pertama di era 1980-an. Pada tahun 1980-an diluncurkannya komputer pribadi atau personal komputer yang biasa disingkat dengan PC, tepatnya pada tahun 1981 yang diluncurkan oleh International Business Machine Corporation atau IBM. Tentunya sebagaimana kita ketahui, komputer yang diluncurkan pada saat itu masihlah sangat jadul dan kapasitas penyimpanan maksimalnya hanya sebesar 100 MB. Meskipun begitu, dengan kemunculan komputer pada era tersebut sangat memberikan dampak yang signifikan dalam dunia digital marketing. Dengan dijualnya komputer, maka hubungan antara perusahaan dengan pembeli semakin meningkat ke depan. Kemudian pada tahun 1990-an diluncurkan sebuah mesin pencari yang bernama ARSI. Dari ARSI ini kemudian lahir World Wide Web atau biasa disingkat WWW. Dan dari WWW ini lahir pula electronic commerce yang pertama yang dinamakan Yahoo. Yang mana sebagaimana kita ketahui pada era tersebut Yahoo menjadi pusat perbelanjaan online dengan jumlah pengguna sebanyak 16 juta pengguna. Kemudian pada awal tahun 2000-an hingga 2010, perkembangan dunia digital marketing pada era tersebut sudah sangat terbilang cukup maju. Dengan munculnya berbagai macam platform-platform yang menyediakan jasa dalam dunia digital marketing seperti WordPress, Gmail, Facebook, YouTube, Amazon, hingga WhatsApp. Calon pembeli jadi tidak perlu repot-repot di dunia digital. Harus mendatangi toko barangnya secara langsung. Tapi dengan munculnya platform-platform ini cukup dengan melalui ponsel genggamnya masing-masing. Kalian betapa intensnya persaingan yang terjadi di dalam dunia digital pada era ini.
Di dalam dunia digital marketing, ada beberapa tokoh yang menjadi pendiri ataupun perintis dari berbagai macam platform, terutama di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh tersebut, yang pertama yaitu Nadiem Makarim. Sebagaimana yang kita ketahui, Nadiem Makarim ini merupakan CEO dari perusahaan pertama yaitu Gojek. Yang kedua yaitu Ferry Unardi. Ferry Unardi ini merupakan CEO dari Traveloka. Dan yang ketiga yaitu Al-Fatih Timur. Al-Fatih Timur merupakan seorang founder atau perintis dari website yang bernama bisa.com. Dan yang keempat, Hendrik Tio. Hendrik Tio ini merupakan founder sekaligus juga perintis dari Bineka. Dan yang terakhir yaitu William Tanuwijaya, yang mana William Tanuwijaya ini merupakan founder ataupun pendiri dari aplikasi Tokopedia. Strategi digital marketing merupakan strategi yang dilakukan para pelaku bisnis dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital marketing yang sedang dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi digital marketing yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Para pelaku bisnis di era digital saat ini memerlukan strategi pemasaran produk. Strategi ini dinamakan dengan strategi digital marketing yang berhubungan dengan platform sosial media. Berikut ini adalah langkah strategi digital marketing bagi pemula. Langkah pertama yakni menyiapkan identitas digital sebuah bisnis. Aktivitas yang dapat dilakukan berupa membangun sebuah website dan menyiapkan akun sosial media. Contohnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan akun sosial media lainnya. Kedua, yaitu meningkatkan kunjungan website. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti optimasi SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini digunakan untuk membantu website berada di peringkat atas pada mesin pencari seperti Google. Selain itu, dapat juga menggunakan pemasangan iklan CPC melalui Google AdSense. Langkah yang ketiga yakni optimasi akun sosial media. Mengupayakan peningkatan interaksi dengan para pengguna sosial media dengan cara menyiapkan dan mempublikasikan konten yang menarik. Selain itu, dengan cara beriklan di sosial media juga patut untuk dipertimbangkan. Strategi selanjutnya yaitu email marketing. Email marketing adalah cara yang paling efektif untuk membangun koneksi dengan calon pelanggan dan mengarahkan mereka menjadi pelanggan setia. Email marketing juga cara yang bersifat personal untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan email marketing dapat mengidentifikasi tipe-tipe konsumen dan menyesuaikan konten email yang akan diberikan ke konsumen tersebut. Strategi yang terakhir yaitu broadcast message, bagian dari digital marketing yang masih bisa kita jumpai. Tak jarang, kita masih mendapatkan broadcast message seperti pesan singkat SMS, WhatsApp, hingga sosial media direct message. Broadcast message memiliki conversion rate yang cukup baik. Nah, selain dari kelima strategi yang telah dijelaskan, masih banyak lagi strategi digital marketing yang masih sangat potensial untuk kita lakukan. Pesatnya perkembangan teknologi seperti di era digital saat ini tentu juga berdampak pada pemasaran produk. Pemasaran yang sebelumnya offline ataupun konvensional kini telah beralih menjadi digital atau online. Dengan memanfaatkan platform media sosial sebagai pemasaran seperti Facebook, WA, Instagram, dan lainnya. Para pelaku usaha bisnis juga harus mampu bersaing dengan orang lain dari segala penjuru dunia. Digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu sehingga memudahkan interaksi antara produsen, calon konsumen, dan perantara pasar. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran dari digital marketing dalam dunia pemasaran? Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan berikut ini. Peran dari digital marketing. Yang pertama, digital marketing memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk mencari informasi dari produk yang ditawarkan dan dapat bertransaksi secara online. Yang kedua, digital marketing memudahkan pembisnis untuk memantau dan menyediakan segala kebutuhan dari konsumen dan mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari konsumen, dan konsumen juga dapat melihat produk yang akan ditawarkan hanya melalui platform sosial media saja.
Peran digital marketing yang ketiga, digital marketing memungkinkan biaya rendah dan tidak diperlukan keterampilan khusus pada tahap awal. Media sosial sudah dianggap sebagai cara untuk menarik calon pelanggan secara langsung. Pemasaran digital tidak hanya dapat membantu pengusaha menarik pelanggan, namun juga bisa menghemat anggaran iklan. Peran digital marketing yang keempat adalah digital marketing juga sangat membantu dalam proses pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang dijalankan dibandingkan dengan hanya mengandalkan sistem yang konvensional atau yang tradisional saja. Selain itu, digital marketing juga mampu meningkatkan return buyer terhadap produk-produk yang telah dipasarkan. Peran digital yang kelima, yaitu digital marketing dapat mengeratkan tali silaturahmi antar sesama pelanggan maupun pelaku bisnis. Ketika sudah tidak bekerja sama lagi, maka kita bisa mencari silaturahmi melalui media sosial. Dan siapa tahu kemudian hari mereka bisa bekerja sama kembali. Dari berbagai penjelasan mengenai digital marketing, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pemasaran berbasis digital digunakan untuk memperoleh konsumen, membangun preferensi mereka, promosi merek, serta memelihara konsumen, dan meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan profit. Digital marketing memungkinkan pembeli memperoleh seluruh informasi mengenai produk bertransaksi melalui internet, serta menggunakan penjual untuk memantau dan menyediakan kebutuhan serta keinginan calon pembeli tanpa batasan waktu dan geografis. Digital marketing juga merupakan cara komunikasi dua arah yang dapat menimbulkan awareness dan engagement masyarakat terhadap produk dan merek tertentu. Sebagai penutup, ada quotes terkenal nih dari pengusaha Indonesia, yaitu bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Khairul Tanjung. Semangat anak muda pasti bisa mewujudkan generasi emas 2045. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.